Coba perhatikan tangan Anda sekarang. Sadarkah Anda bahwa bukan Anda yang sedang memegang benda itu, melainkan benda itu yang sedang menggenggam pikiran Anda. Setiap hari, sejak mata terbuka hingga tertutup lagi, Anda dengan sukarela menyerahkan kesadaran Anda pada sebuah layar kaca berukuran 6 inci. Kita hidup di era di mana penjara tidak lagi terbuat dari besi. Penjara modern terbuat dari kode algoritma, notifikasi, dan dopamin instan. Mereka menguras waktu Anda, menyedot energi Anda, dan membuat Anda merasa sibuk padahal Anda tidak menghasilkan apa-apa. Anda merasa sedang mencari hiburan, padahal Anda sedang dihibur sampai mati. Singkirkan layar di meja makan. Benar, Pak. Mari kita mulai sekarang. Kita sering bangga bisa membeli Sistem ini merancang Anda untuk menjadi konsumen yang lemah, penurut, dan terus merasa kurang. mereka kepada pengasuh digital. Tapi hari ini, Anda punya pilihan. Jangan biarkan pikiran Anda diretas. Benda di tangan Anda ini adalah alat yang memiliki kekuatan luar biasa jika Anda tahu cara mengendalikannya. Alih-alih membiarkan algoritma mengatur apa yang Anda beli dan Anda pikirkan, ubah posisinya, jadikan layar ini sebagai senjata Anda untuk membangun karya, memperluas jangkauan kebaikan, dan menciptakan kemandirian. Bangunlah dari tidur panjang ini. Matikan sejenak layar Anda, tatap dunia nyata, dan mulailah mengambil alih kembali kendali atas hidup Anda. Ada pencuri yang masuk ke rumah kita setiap hari. Dia tidak mengambil uang kita, tidak mencuri perhiasan kita, tapi dia mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga. Senyum anak kita, perhatian pasangan kita, dan kehangatan di ruang keluarga kita. Kita sering bangga bisa membelikan perangkat paling canggih untuk anak-anak kita. Kita menyebutnya kasih sayang, padahal tanpa sadar kita sedang menyerahkan mereka kepada pengasuh digital yang tidak punya hati nurani. Algoritma yang dirancang oleh orang-orang jenius di belahan dunia lain yang tujuannya hanya satu, yakni membuat anak-anak kita kecanduan, merusak rentang perhatian mereka, dan mencabut akar nilai kesopanan serta empati dari dada mereka. Ini adalah bentuk penjajah baru. Kalau dulu jelas Portugis, Jepang, Belanda, dan sebagainya, orangnya jelas datang untuk menjajah. Mereka memaksa dan mengucapkan supaya kita tunduk kepada mereka. Tapi untuk handphone, kita sukarela menyerahkan diri kita kepadanya. Ini adalah jajahan secara halus. Benteng pertahanan terakhir dari sistem yang merusak ini bukanlah sekolah, bukan pula pemerintah. Benteng itu adalah dinding rumah Anda sendiri. Mulailah tegakkan aturan, singkirkan layar saat berada di meja makan, tatap mata anak Anda, dengarkan cerita mereka. Jangan biarkan generasi penerus kita tumbuh menjadi robot yang secara fisik ada, tapi jiwanya kosong karena dihisap oleh layar kaca. Tahukah Anda apa ketakutan terbesar dari mesin kecerdasan buatan dan platform media sosial raksasa ini? Mereka tidak takut pada pesaing bisnis. Mereka sangat ketakutan pada satu hal: manusia yang masih menggunakan akal sehat dan mempertahankan imannya. Sistem ini memang dirancang untuk memanipulasi emosi Anda. Mereka menyuapi Anda dengan konten kemarahan, perdebatan yang tidak ada ujungnya, dan gaya hidup palsu. Mengapa demikian? Karena manusia yang marah, cemas, dan kehilangan arah adalah manusia yang paling mudah dikendalikan. Ketika Anda berhenti berpikir kritis, Anda menelan semua kebohongan yang viral sebagai kebenaran. Kemudian apa? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Satu-satunya cara untuk menghancurkan sihir modern ini adalah dengan kembali pada pijakan yang kokoh, akal sehat yang jernih, dan iman yang kuat.
Jangan mudah bereaksi, jangan mudah membagikan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Saling setiap hari, saling bersaling maksudnya, atau sharing bersaring, atau tanya jawab dengan saudara kita, tetangga kita. Saring setiap hari informasi atau filter setiap informasi dengan nurani. Ketika Anda mulai menggunakan akal sehat, algoritma mereka kehilangan kekuatannya atas diri Anda. Anda tidak lagi menjadi budak dalam permainan mereka. Anda menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya kita rubah mulai sekarang, bukan mulai besok. Sebelum terlambat, kita harus paham hal ini dari sekarang. Manajemen setiap waktu, jangan gunakan seluruh waktu kita hanya untuk layar kaca. Kita tahu tempat, kita tahu waktu, kapan kita harus megang handphone, kapan kita harus berkumpul dengan keluarga, kapan kita harus berkumpul dengan anak, kapan kita harus memegang namanya buku untuk mengaji, kapan sholat, kapan bertemu teman, dan sebagainya. Jangan biarkan hidup kita betul-betul dikendalikan oleh namanya layar kaca. Berhala yang memiliki layar kaca, karena ini lebih bahaya daripada berhala, lebih bahaya dengan namanya pohon besar, gua yang dianggap mistik, yang dianggap syirik, lebih bahaya daripada syaitan. Karena kenapa? Setan sangat mudah masuk di algoritma, sangat mudah masuk di dalam pikiran kita ketika sudah di depan layar handphone. Tunggu apa lagi? Kita bisa merubah diri kita saat ini juga, tergantung bagaimana mindset, bagaimana kita berpikir sekarang.